welcome back to Gadget Geeks. Hai Sobat Geeker semua, this is Mo. Dan sekarang gue udah datang lagi nih. Kedatangan lagi HP yang gue bilang cukup menarik. Dan ini langsung dari Microsoft, yaitu Microsoft Surface Duo yang kedua. Nah, ini sendiri gue dapat yang warna putih. Dia udah pakai Android 11, 8GB untuk RAM-nya dan memorinya 128. Yang menarik, dia ini katanya udah kayak buku gitu loh. Jadi dia multitasking, dan kalau misalkan lo lagi buka suatu aplikasi dan lo masih harus balas WA atau Telegram, atau lo sambil buka tutorial mau ngapain gitu ya, yang menarik itu. Nah, nanti kita coba ya. Misalkan kayak lo harus membuat sesuatu dengan PowerPoint atau something gitu ya, lo buka YouTube tutorialnya bagaimana, and then you can do it that with the other application gitu ya. Tanpa berlama-lama, kita coba dulu buka seperti apa Microsoft Surface Duo yang seri kedua gitu ya. Apa kelebihannya dibanding yang pertama gitu ya. Let's check it out. So, moment of truth. Oke, yuk kita buka ya. Alright. Kayak buka baju. Wow, oke. Ini lebar loh ya, lebar banget deh. Gua ambil dulu sebentar. Sebelum gua buka pembungkusnya, gua cuma ngasih tahu ini handphone yang biasa normal yang kita pakai. Ini kalau segenggam begini. Nah, ini ketika gua pakai ini genggamannya lebar. Udah lebar banget ini. Nah, karena ini duo, oke, kita buka ya. Kameranya pun juga oke. Tapi ntar dulu deh, kita bahas dulu nih dapatnya apa aja ya. Kita singkirin dulu. Nah, kita buka di dalamnya. Oke, tempat case-nya ini adalah dia eksklusif juga sih, harus dibuka kayak seperti ini. Oh, ini adalah ejectornya. Ejectornya cukup unik ya. Oke. Bentuknya seperti ini, beda dari hal-hal ejector SIM card yang lainnya. Jadi kalau gue buka, dia itu bentuknya nah begini. Nggak kelihatan juga ya, tapi nggak apa deh. Yang perlu yang lebih hitam. Nah, seperti ini. Untung tangan gue hitam. Ada untungnya juga ya punya kulit hitam. Alright, so kita kembalikan lagi. Oh, di sini juga ada kitabnya. Nah, since this is Microsoft, harusnya bahasa Inggris dong. Dia menyesuaikan ya. Jadi maksudnya begitu dibuka, di unfold, dia langsung ngasih lihat. Di sini dia ngasih petunjuk tombol powernya sebelah mana, mikrofon sebelah mana, volume sebelah mana. Oke, SIM cardnya sebelah mana, speakernya sebelah mana aja. Kalau dari gambarnya sih ada bagian atas kiri dan bawah kanan. Berarti stereo harusnya. Oke. Terus juga ini, nah, bahasa Inggris. Finally, they put an English on Microsoft gitu kan. Karena tadi gue udah ngeliat sekitar di sini soalnya tulisannya Made in China gitu kan. Gue pikir emang pasti bahasa Cina. Ternyata this is an English version ada. Oke, sip. Apalagi kira-kira ya? Kita singkirin dulu. Layer terakhir, ketiga. Oke, ini apa lagi? Kok kayak buku juga? Oh, ini adalah kabelnya. Di sini adalah kabel USB-nya dan dia menggunakan ini tipe C to C. Oke, tipe C to C. Nah, cuma sekali lagi chargernya tidak ada. Oke, berarti chargernya dijual terpisah. Oke. So, kita masukin dulu. Atau kelamaan, mendingan gua pinggirin dulu aja semuanya. Mari kita undress si handphonenya. Oke, moment of truth. Nah, ini kameranya juga sebenarnya udah enak banget. Dia pakai 3 kamera di sini, gitu kan. Dia ada kameranya itu ada 3. Dan itu memang sih kalau di sini sih sebenarnya keterangannya 16 megapiksel. Tapi nanti kita lihat juga ya seperti apa hasilnya gitu kan. Dari mulai bodinya dulu gue lihat sini hampir aja. Oh my god, I'm so shocked.
Kita buka. Oke, so dia bagus juga sih ngerapiin ya. Jadi emang ini disegel masih suaranya enak banget ya. Oke, dia sudah dikasih anti glare. So, bedanya sama Fold, katakanlah ya Galaxy Fold sama atau Flip, kalau dia itu betul-betul kayak dua HP yang disatukan. Jadi bisa kelihatan ya, ini jedanya ada ya. Nah, ini jedanya ada. Jadi dia betul-betul kayak dua HP disatukan gitu loh. Nah, kalau dari luar karena backgroundnya putih sih ya. Coba gue pakai background sesuatu yang warna hitam gitu kan. Nah, ini kayak gini. Gue jadi kayak baca buku sebenarnya sih. Baca buku kayak tablet gitu. Nah, nanti kita lihat ya apakah gue bisa memposisikannya seperti ini gitu. Nah, atau memang tetap harus begini dan keyboardnya ada di bawah. Oke. Kita coba jalan ya. 3, 2, 1. Oke. Windows ada di sebelah kiri. Oh, powered by Android bahkan. Ini seru juga. Ini coba se-fleksibel apa sih sebenarnya ini? Wow, tar dulu, gue kayaknya puas banget pengen ngeliatin ginian nih. Udah, unlocknya begini. Oke, nice. Oke. Dulu langsung kelihatan semua ya. Jadi semua menu ada di sini semua. Jadi gue nggak perlu. Oh, bisa 2. Damn, this is great, man. Walaupun gue harus juga bilang icon-icon yang ada ini di sini itu bentuknya seperti kayak apa ya, icon-icon zaman dulu sih gitu. Walaupun dia nggak bentuknya kotak tapi bisa dibilang oke. Ini clock gitu ya keluar. sih berfungsi loh dua-duanya. Oh, gue disuruh sendiri Google, enggak. Nah, kalau gue mau single juga, ini sebenarnya kan bisa lihat deh, ya. Jempol gue semuanya bisa masuk sini. So, guys, itu tadi kalau gue genggam gitu kan. Ini karena lebar layarnya itu 8,3 inci, jadi sebenarnya ini udah lebar banget gitu loh. Nah, ini kan kalau misalkan gue belum buka gitu. Nah, kalau gue buka, nah lebarnya segini ya. Ini sebenarnya udah kayak tablet, jadi udah mirip kayak Samsung Tab atau sebenarnya ukuran untuk iPad mini kayaknya deh, gitu loh. Cuma bedanya bisa lo tekuk gitu kan. Kira-kira kalau se-fleksibel apa sih dia? Bisa nggak ya? Oke, kita buka. Widih, ini kesannya ya kalau gue edan. Ini kalau kayak begini ceritanya kan kesannya kita taruh nih gitu ya. Gitu. Temen kita lagi nonton Korea, gue lagi nonton apa? Ada lo bisa nggak ya gitu kan? Nah, nanti kita coba juga ya, apakah bisa modelnya seperti ini kita typingnya gitu kan? Atau kayak mau begini aja? Yang jelas keren banget ini. Dia itu 8,3. Nah, kameranya memang sih kalau keterangannya nggak terlalu bagus-bagus amat, nggak seperti kamera-kamera yang kita review kemarin-kemarin. Tapi kayaknya ini handphone diciptakan memang untuk orang yang multitasking. Jadi misalkan lo lagi nonton YouTube gitu kan, atau dengerin podcast atau apapun, lo tetap masih sambil pengen kerja. Jadi lo buka Microsoft Office, lo buka Word, Excel gitu kan, lo mana aja. Di sini memang nggak pakai Microsoft, tapi dia lebih kepada Drive, jadi Google Drive bilangnya. Kamera dia memang juga cuma 12 megapiksel semuanya gitu. 12 dan yang terakhir ada ultra wide-nya itu adalah 16 megapiksel gitu. Dia udah dual LED, jadi layarnya sendiri ini juga udah oke sebenarnya ya. Walaupun dengan 90 Hz, tapi sebenarnya kalau kita geser-geser ini juga udah enak banget gitu. Dan ketika kalau misalkan gue buka aplikasi gitu ya, ini kayaknya jelas ya. Karena gede banget gitu loh. Kalau misalkan gue buka aplikasi, contoh gue mau buka, jangan Office deh, kita buka YouTube. Sih di sebelah itu gue langsung buka YouTube dan cepet banget. Gila kan? Gue bisa scroll walaupun dia cuma 90 Hz, tapi ini udah enak banget. Sih, gitu loh. Udah oke.
Nah yang sebelahnya gue tetap bisa lihat notifikasi, gue bisa buka WhatsApp atau buka email atau mau buka apapun gue masih bisa. Jadi, nah ini menunya kan keluar. Oke, menu-menunya gue mau buka apa lagi silakan, asal jangan buka baju. Gue mau buka kontak di sini misalkan, oke, ini YouTube biasa, coba gue buka YouTube Music ya. Anjay, bisa juga, tapi kan harus login. Gitu ya. Misalkan gue mau buka apa? Oh iya gue tahu, yang paling ini aja deh. Gue lagi dengerin musik, tapi lu kayaknya pengen foto yang orang ada di depan lu. Jadi kesannya lu dikira tetap buka YouTube dengerin podcast, padahal lu lagi foto gua. Ya nggak? Ini adalah sebuah kelebihan menurut gue buat para fokus paparazzi sebenarnya. Jadi lu kelihatan pakai apa gitu kan? Dan lu juga enaknya apa? Nih, ini kalau gue buka model kameranya semua ya. Tunggu, gue tutup dulu sih YouTube-nya. Oke, so dengan adanya dua layar seperti ini yang terpisah, satunya gue lagi buka kamera gitu kan, dan satunya itu gue bisa buka galeri yang ada di sebelahnya. Jadi ketika gue memastikan gue mau foto, taruh lihat ya, foto diri gue. Oke, nah gue sudah ada di galerinya. Jadi sambil bisa buka galeri, gue sambil bisa foto lagi gitu loh. Jadi orang kalau mau lihat di sana suka kita buka dulu galerinya apa segala macam, bagus ya hasilnya. Nah ini orang bisa langsung lihat hasilnya gitu loh. Nah kita coba ya kalau misalkan kita modelnya seperti ini. Oke, nah ini nggak bisa foto karena apa? Kameranya ketutupan. Bisanya paling begini, gitu kan? Oke, nah switch. Ini modelnya gue bikin, nah kayak gini, kayak buku. Nah ketika gue mau foto, nah di sini nggak keluar. Tapi ketika kalau gue bikin dia seperti kayak begini, nah dia modelnya keluar lagi. Kalau kayak buku kita megang ya, gitu kan. Nah galerinya keluar lagi. Keren sih, keren banget. Tapi yang memang yang paling gue suka adalah ketika kita bisa multitasking sambil dengerin YouTube, gitu kan. Gue switch. Oh iya, kita lihat bagaimana kalau misalkan kita YouTube and then full screen. Seperti apa bentuknya? Kita coba ya, kita tes ya. Oke, untuk disclaimer aja, ini gue pakai NCS atau non copyright sound, ya. Aneh juga kalau saya dengar dimasukin copyright gitu kan, gitu ya. Oke, kita coba ya suaranya dulu kayak gimana. Ini gue taruh di sini ya. Anjir. Oke. Kelihatan ya, gue jadi pakai layarnya sebelah doang gitu. Nah sekarang tuh penasaran kalau misalkan kita full screen apa yang terjadi? Oh cuma sebelah doang full screennya. Kalau kita balik, widih, gue masih bisa ngerjain hal-hal yang lain, cuk. Tapi ada nih, fit, pinch to zoom and fill scale. Wih nge-zoom cuy, lihat deh. Kalau gue kecil bisa gini, originalnya begini. Gue gedein, zoom to fill. Alright, so guys, enak banget tadi ya. Nah sekarang kan kita mau lihat nih kalau misalnya pakai YouTube gitu ya. Nah, ini gue buka. Nah, so ketika gue play untuk gambar sebelah gitu ya. Nah, ini kan cuma satu nih. Nah, ketika gue naikin, ini gue pindah ke sebelah, gue taruh tengah-tengah. Nah, gue bisa dapat full screen satu ini. Oke, enak banget ya. Tapi memang kekurangannya adalah di tengahnya ini ada kosong atau katakanlah ya apa ya, selokannya deh. ada potongannya gitu. Tapi nggak mengurangi kenyamanan lo gitu. Jadi ketika lo mau full screen pun gitu kan, ya full screen bisa. Tapi bentuknya seperti ini. Gitu. Nah cuma kalau menurut gua sih sebenarnya bukan untuk masalah yang itunya. Yang gua sebenarnya pengen banget ngasih tahu semua teman-teman di sini nih ya. Taruh ini gue tagin dulu. Nah, gue orangnya masih suka bikin PowerPoint, Word dan segala macam gitu ya. Yang gua sangat appreciate dari Microsoft Duo ini itu karena kalau misalkan gua mau membuat sebuah office gitu ya. Misalkan tuh buka Microsoft Office, gue pengen bikin sesuatu gitu.
gitu. Gue pengen ngetik-ngetik, gue pengen ngerjain. Kalau gue misalkan mau buka dokumen gue gitu kan, Word gitu ya, nah gue bisa ngetik di sini gitu kan. Oke, gue mau ngetik-ngetik nih. Nah, dia tampil layarnya itu ada di keyboardnya di bawah. Cuma karena dia fungsinya seperti ini kalau misalkan gue lurusin, kemudian gue model begini, nah dia udah jadi kayak laptop mini. Jadi di bawahnya keyboard dan di atasnya itu adalah layarnya gitu loh. Jadi kenyamanan lo untuk membuat ini menjadi sebuah keyboard mini itu sangat enak banget, asli. Jadi ngetiknya itu gue di bawah, atau katakanlah kalau lo pakai alas gitu ya, lo males gitu kan, ya udah kayak gini aja nih ngetiknya. Yeay. Asli keren banget. Ini betul-betul nyaman banget buat yang emang sambil kerjaan dan santai gitu ya. Wow. Kalau buat gue ya ini enak banget asli buat gue yang suka kerja. Jadi sekali lagi ini juga kalau misalkan mau gue buat 2 layar pun bisa gitu loh. Untuk satu genggaman aja juga oke gitu kan. Gue pengen lihat segala macam. Gue amazed karena dengan kinerja dia, compactnya dia untuk kerjaan, untuk sosial media oke, buat ngetik, buat nulis, buat bikin PowerPoint pun juga sebenarnya bisa gitu kan. Kameranya ya memang kameranya bukan yang bagus karena dia cuma tadi gue bilang 12 megapiksel dan yang paling ultra wide 16 megapiksel. Untuk screen-nya dia memang udah AMOLED walaupun 90 Hz, tapi kalau lo untuk scrolling dan segala macam dia udah enak banget. Layarnya asik. Ini juga karena udah pakai anti gores ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi mata gue masih asik gitu loh. Dia pakai nano SIM card. Nah, terus dia juga ini udah pakai Android 11. Oke, Android 11. Terus kemudian chipsetnya itu SM830 Snapdragon 888 dan dia udah 5G ready. Ya, untuk ukuran handphone dikeluarkan tahun 2021 di Oktober gitu kan. Ini juga udah oke banget gitu kan. Selfie kamera biasa 12 megapiksel, nanti kita lihat ya seperti apa ya. Nah, cuma itu tadi yang paling enak adalah ketika lo pengen memfoto sesuatu tapi lo buka aplikasi YouTube dan suaranya emang lo lagi dengar YouTube gitu kan, lo pura-pura bisa ambil foto orang luar segala macam, candid banget, itu bisa banget. Diam-diam lo lagi nge-record, itu bisa. Ini keren nih, keren banget. Featuresnya fingerprint ya, udah jelas ya, dan gue seneng dengan desainnya dia yang bisa gue lipat, betul-betul kayak buku setengah gue baca gitu kan, asik banget. Dan kalau misalnya gue mau tapping juga bisa gitu. Wow, ini enak banget asli. Oke, misal apa, dia memang udah dilengkapi juga baterainya itu 4500 ya, 4449 lah. Tapi ya udah cukup juga sih. Jadi katakanlah kalau sekali ngecharge dipakai dari pagi-pagi 100%, kemudian sampai lo malam gitu balik, ya dia masih bisa standby gitu ya. Fast charging ya, kalau misalnya chargingnya dengan 23 watt juga bisa. Ini kebetulan terpisah pembeliannya. Dia kabelnya adalah C2C, Type C nya gitu ya. That's it. Dengan kekuatan videonya 1800. Sekarang kita coba ya seperti apa sih hasil dari videonya. Oke, sekarang gue lagi pakai kamera depan dan ini cukup fantastis ya, karena gue bergerak dengan cepat tapi dia tetap bisa ambil gambarnya solid. Nah, dan juga kalau pakai kamera belakang tetap bisa ada ukurannya, kalau misalkan langsung untuk setengah, normal, and then double zoom. Alright, kita lihat untuk kecepatan dia fokusnya. Boom. Oke, bisa langsung fokus juga dia. Enak ya. Nah, ini kita masuk langsung dalam keadaan indoor. Terus juga naik tangga. Oke, ada noise sedikit, tapi I think it's not gonna be a problem gitu ya. Nah, sana sini nice juga. Stabil kalau gue bilang. Tapi juga mungkin pembawaan tangan gue ya, kadarnya. Oke. So,
nggak bisa. Ini kalau saya ini mau ketekuk tapi kelihatan. Gitu kan. Nah, jadi gue pengen ngambilin nomor 22 seperti biasa, dia bisa fokus juga, itu yang gue seneng. Lampu ada di depan gue dan ketika lampunya gue belakangin juga fokusnya tetap bisa ada di muka gue, itu yang paling gue seneng. Sehingga lo bikin video atau foto dia bisa adjust. Oke, so walaupun ada di buku kitabnya dia tentang handphone ini gitu kan, cuma gue mau ngasih tahu ketika ini gue buka gitu kan. So dia speakernya itu ada di bawah sebelah kanan dan juga ada di atas sebelah kiri sini. Jadi emang suaranya stereo, enak banget. Terus kalau gue tutup, nah di sebelah kanan gue ini ada tombol power di bawahnya dan ada tombol volume di bagian atasnya. Kameranya sendiri dia itu udah ada 3 yang tadi gue bilang, 12 megapiksel, 12 dan 16 yang untuk ultra wide-nya. Nah udah ada, tadi sih gue nggak tahu ya ini ada stabilizer atau enggak, tapi ketika gue nyobain berjalan itu stabil juga sih. Dan di depan ini logonya seperti biasa, logo Microsoft. Oke. Di samping kirinya ini dia udah pakai yang namanya aluminium gitu kan, dia udah keren banget. Internal memorinya 128 GB, so itu udah cukup banget. Apalagi kalau handphone ini sebenarnya bukan untuk menurut gue ya yang suka kerja, jadi ini udah support banget karena kan bisa pakai Word, Excel dan Microsoft oriented lah gitu ya. Walaupun mungkin bukan si Excel atau Word-nya, tapi lebih si Office-nya. Oke, so far kalau gue pribadi, penilaian gue pribadi, ini handphone yang udah compact banget buat gue karena bisa dukung kerjaan gue, bisa jadi notebook dan juga untuk bikin notes, bikin Word gitu ya. Enak banget, gue bisa pakai layar atasnya sebagai ya layar untuk gue kerja dan bawahnya sebagai keyboard gitu ya, external keyboardnya dia. Pop up keyboardnya dia. Oke guys, so this is it. Chipset yang udah Snapdragon 888 dan bisa 5G, RAM-nya juga 8, walaupun AMOLED 90Hz, tapi kita tadi scrolling untuk YouTube juga udah enak banget. Buat para gamers mungkin ini bukan pilihan, tapi buat para eksekutif muda, lo kerja kantoran, sekretaris, atau lo butuh sesuatu yang kira-kira memang Microsoft banget ya kerjaannya, ini very recommended. Kenapa? Ya seperti layaknya Chrome tadi kalau kegedean, ini bisa jadi yang alternatif cepat gitu ya, dan dengan kamera yang buat gue sudah cukup oke. Oh ya guys, seperti biasa kalau mau tahu berapa harga handphone ini, cek link di deskripsi kita ya, jangan lupa. Oke Sobat Geekers, sampai sini dulu untuk Microsoft Surface Duo ya, seri kedua. Oke, see you on the next video. This is Mo. Thank you.